Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emisan Fauzan dengan NIM 2204 0101 0153, kelas IT 104, Prodi PJJ Informatika. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas satu yang saya kerjakan. Topik yang pertama yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Adapun definisi dari arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer mempelajari atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Biasanya mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Oleh karena itu, organisasi komputer memiliki keterkaitan dengan arsitektur komputer yang mana organisasi komputer digunakan untuk merealisasikan dari arsitektur komputer. Topik kedua adalah perangkat keras. Komputer tersusun bukan hanya terdiri dari satu komponen saja, melainkan dari beberapa komponen yang saling mendukung. Hardware atau perangkat keras adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Komputer memiliki skema yang terdiri dari unit input, unit proses atau CPU, yang terdiri dari tiga komponen utama lagi yaitu register, ALU atau Arithmetic and Logic Unit, Control Unit, dan terakhir CPU Interconnection. Lalu skema selanjutnya adalah unit output. Topik ketiga adalah sistem bus. Bus merupakan infrastruktur untuk mentransfer data dalam sistem. Sebuah bus disebut saluran yang artinya mekanisme untuk menghubungkan berbagai unit fungsional dalam sistem. Bus adalah kumpulan kabel listrik paralel yang digunakan untuk mentransfer data. Kumpulan kabel mampu mentransfer byte atau kata sekaligus sebagai fungsi lebarnya. Bus pertama kali muncul pada tahun 1964 di komputer yang disebut Program Data Processor atau disingkat PDP, yang dirancang dan dibuat oleh Digital Equipment Corp atau disingkat DEC. Prinsip bus adalah kontributor yang signifikan dan penting untuk pengembangan industri komputasi. Standar bus diimplementasikan di PC pada mulanya dimaksudkan untuk menurunkan biaya PC. Sebagian besar PC, beberapa bus terletak di motherboard dan menghubungkan pengontrol dilakukan dengan memasukkannya ke dalam slot khusus. Topik keempat ialah memori komputer. Memori atau memori fisik adalah istilah genetik bagi tempat penyimpanan data sementara dalam komputer atau tempat penyimpanan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Memori memiliki beberapa karakteristik yaitu lokasi, kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, jenis fisik, karakteristik, dan organisasi. Topik yang terakhir ialah memory cache. Memory cache adalah lapisan yang penting dalam hierarki memori dan kontribusi utamanya adalah dalam meningkatkan kecepatan eksekusi. Memory cache menyimpan program, aplikasi, dan data komputer yang sering digunakan. Inilah yang membuat pengambilan data melalui cache menjadi lebih mudah dan efisien. Cache adalah proses penyimpanan sementara data yang berguna untuk mengurangi proses loading atau muat suatu website atau aplikasi. Cache memanfaatkan temporal dan spatial locality. Perpindahan informasi dari memori utama ke cache memori diatur dalam unit-unit block cache atau jalur cache. Direct mapping atau pemetaan langsung adalah teknik pemetaan alamat cache memori atau yang relatif sederhana. Blok dalam cache yang disebut block frames dihubungkan dengan blok dalam memori utama. Organisasi direct mapping sangat kaku tapi menggunakan organisasi cache memori yang paling sederhana yang dapat diimplementasikan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.